di mana kemarin di Elena sudah saya jelaskan atau sudah saya berikan materi tutorial. Gerbang N itu adalah gambar simbolnya seperti ini gerbang OR dengan 2 input. Jadi misalnya ini ada gerbang N, maka outputnya adalah A titik B atau ANB. Kemudian ada gerbang OR, ini berarti input C-nya di-OR-kan dengan outputnya gerbang N. Outputnya gerbang N kan ada ANB tadi. Sehingga outputnya gerbang OR ini adalah X sama dengan ANB OR C. Kemudian di bawahnya juga sama, ada gerbang OR dirangkai dengan gerbang N. Gerbang A di-OR-kan B, kemudian di-N-kan jadi C. Ini persamaan aljabarnya. Kemudian di berikutnya, kalau pakai inverter juga sama, ini di bawahnya. Terus rangkaian yang lebih kompleks ada di bawahnya ini. Di bawahnya ini. Ini misalnya ini juga sama. A dinotkan, jadi ada gerbang notnya kemarin. Di contohnya itu ada not, maka muncul simbol A dan garis atas di bawahnya. Atau A bar atau not A. Sehingga di sini juga not A di-N-kan dengan B, di-N-kan dengan C. Ini juga sama. Ini juga begitu OR, jadi A di sini ambil input A, di-OR-kan dengan D. Seterusnya gitu. Cara membacanya kira-kira diurutkan dari kiri ke kanan. Itu yang biasa dilakukan dalam membaca persamaan aljabar dari sebuah rangkaian gerbang. Ini cara membacanya kira-kira begitu, sehingga didapat persamaan akhirnya adalah yang paling kanan ini. Itu. Terus ini yang ada inverternya, ada lagi bawahnya. Nah, ini selanjutnya evaluating logic circuit, ini saya besarkan dikit. Nah, misalnya apa ini gunanya? Gunanya kalau kita mau membuat persamaan itu diberi input. Kalau tadi yang atas ini kan persamaannya saja nih, misalnya outputnya ini. Atau ini X sama dengan kurung D OR kurung buka A OR B di kurung tutup NC dinotkan. Nah kalau yang bawah ini adalah kalau isinya diberi 0 atau 1. Jadi kalau diberi 0 atau 1, nilainya akan berapa? Ini muncul di sini. Ini contohnya. Nih, misalnya kalau A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1. Di mengacu pada gambar 315A. Nih, misalnya ini persamaannya ini. Nih. Persamaannya ini, kemudian diberi nilai ABCD-nya itu adalah nih. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1. Maka diturunkan ke bawah, ini tinggal dimasukkan saja. Kalau A-nya 0 berarti not A-nya berapa? 1. B-nya 1 tetap, C 1. A or D itu dinotkan. A-nya 0, D-nya 1, jadinya kan 1 dinotkan jadi berapa? Kira-kira 0 kan? A or B itu kan berarti salah satunya 1, outputnya 1, tapi dinotkan sehingga jadi 0. Nah, ini jadi X-nya berapa ya? 1 di N-kan 1, di N-kan 1, di N-kan dengan 0. Outputnya jadi 0. Itu persamaan-persamaan aljabar atau persamaan dari sebuah gerbang. Kemudian yang gambar 315B juga sama.
Kalau A-nya diberi 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1. 315B ini ada di atas tadi ini. X sama dengan D kurung diorkan dengan A. OR B dikurung tutup dengan C, kemudian dinotkan, kurung tutup lagi, di-N-kan dengan E. Sama ini. Tinggal dimasukkan ABCD-nya, kemudian didapat ini. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1. Didapatkan, ini dimasukkan. D-nya 1. A-nya ini mestinya 0, dimasukkan 0. B-nya 0, diberi 0. C-nya 1. Kemudian 0 dengan 0 diorkan, tetap 0. Di-N-kan dengan 1. Jadi tetap 0. Kemudian ini di kurung bukanya yang pertama dibuka. Ini jadi 1 OR 1. Sehingga di sini hasilnya 1. Sampai terakhir di-N-kan 1 dengan 1. Itu kira-kira cara membaca persamaan dari sebuah rangkaian gerbang logika. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak saya lanjutkan lagi. Ini sedikit ya. Supaya tidak hanya sekedar membaca, saya beri intro sedikit, nanti Anda membaca lagi. Ini adalah bagaimana menganalisis dengan menggunakan tabel. Ini caranya begini. Nah, pakai tabel begini lebih gampang. Ini misalnya A, B, C-nya dibuat tabel. Terus tabel berikutnya ini keluaran dari not A-nya. Tabel berikutnya dari not A di-N-kan dengan B. Tabel berikutnya B di-N-kan dengan C. Tabel yang terakhir nilai X-nya ini. Nah, ini lebih mudah. Sehingga nanti diurutkan satu-satu. Misalnya ABC-nya, probabilitasnya dimasukkan semua. 0, 0, 0. Ya. ABC-nya 0 semua. Terus ABC-nya 001. Terus ABC-nya 010. Jadi semua kombinasi dimasukkan. 0 semua, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Ya, kalau ABC-nya ini sudah dimasuki semua, tinggal ini yang pertama dulu yang dinotkan. Not A, ya berarti dia hanya berlaku untuk yang A saja, dia nggak peduli dengan nilai B-nya. Not A berarti kalau A-nya 0, not A-nya 1. Kalau A-nya 1, not A-nya 0. Kemudian yang V, not A dikalikan dengan B, berarti 2 ini antara kolom B dengan kolom U ini. Dimasukkan. Nih, muncul di sini. 0 dengan 1 di-N-kan 0. 0 dengan 1 di-N-kan 0. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kolom B dengan kolom U ini. Keluar kolom V. Selanjutnya yang kolom V. Kolom V ini terdiri dari apa? Not A, sorry, ini sudah ya. Kolom B. Kolom B ini dari B dan C. Berarti dia ngambil dari kolom B, di-N-kan dengan kolom C. Keluarannya jadinya nih. Kolom B dan C yang diamati ya. Kolom B yang ini, kolom C yang ini. Kita lihat 0 dengan 0. 0 di-N-kan dengan 1 tetap 0. 1 dengan 0, 0. 1, 1 baru 1. 0, 0, 0. 0, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 1 baru 1. Ya, caranya begitu. Kemudian yang terakhir adalah kolom X. X ini terdiri dari V diorkan dengan W. Berarti kolom yang ini diorkan dengan kolom yang ini. Sehingga didapat ini 0 dengan 0 diorkan
0. 0 dengan 0, 0 masih. 1, 0 baru 1, 1, 1. 0, 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 1, 1. Didapatkan outputnya ini, kolom X ini. Begitu kalau kita menggunakan tabel, jadi lebih terstruktur, sehingga didapatkan satu-satu luarannya itu urut. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Jadi tadi kita baca persamaannya dengan rumusnya, hanya rumus saja. Kemudian kita baca kalau A-nya diisi 1 atau 0, dan pakai tabel ini kita isi semuanya untuk semua kemungkinan. Kalau yang tadi, yang contoh atas kan ini dijelaskan nih, misalnya hanya A-nya berapa, B-nya berapa. Misalnya A-nya 0, B-nya 0, C1, D1, E1. Kalau yang terakhir ini semua dimasukkan. 000, 001, 010, dan seterusnya. Tuh. Kemudian selanjutnya, kemudian di sini ada istilah high dan low. Mungkin kemarin waktu kuliah kelewatan, ini karena memang kuliahnya online ya. Jadi istilah 1 dan 0 ini bisa diartikan atau dibaca dengan high and low. True or wrong gitu ya. True, on atau off. Itu persamaan digital. Jadi ada dua kondisi. Kemudian ini ada contoh soalnya di halaman 71. Suruh baca gambar 315, kemudian suruh buat tabelnya. Nih, di sama 000, 0001, semua kombinasi tulis dulu. Nih. Kemudian gerbang yang pertama, not A, B, C dimasukkan. U sama dengan A or D masukkan. V, A or D dinotkan, masukkan semua. Didapatkan outputnya yang paling kanan. Tuh, nanti Anda coba sendiri, Anda bisa pelajari ini. Jadi kembali ke tadi, kalau kemarin itu Anda hanya diajarin buat rangkaiannya saja, sekarang kalau bagaimana membuat tabel outputnya ini. Nanti ujungnya yang paling penting ya tabel outputnya ini. Tuh. Ini review question ini bisa dikerjakan. Anda coba kerjakan bisa. Kemudian di bawahnya ini juga sama. Ini kalau persamaan OR-nya ada inputnya 3. Ini. Oke, yang lain lagi. Ini juga sama, nanti bisa dicoba. Ini ada solusinya. Jadi ini contoh soal, ini ada jawabannya. Bagaimana kalau NOR gate diikuti dengan inverter? NOR gate itu gerbang OR yang diberi NOT. Jadinya outputnya adalah kebalikan dari gerbang OR-nya. Jadi A OR B kemudian dinotkan. Ini contohnya gerbang NOR. Jadi kalau gerbang NOR, ini kalau Anda mau belajar, inputnya diberi input 0101. Ini dia outputnya akan bagaimana gitu ya kira-kira. Karena dia kebalikan dari OR, ini, ya dia akan sama dengan 1 manakala kedua inputnya low. Kalau selain itu, ini, dia akan sama dengan 0. Misalnya di sini kondisi 1, 1 dia 0. Kondisi 0, 1 dia 0.
Dia baru kondisi 00 dia 1. Ini namanya timing diagram. Biasanya ini saya keluarkan di ujian itu timing diagramnya. Jadi ada rangkaian, terus diberi timing diagram. Outputnya bagaimana gitu biasanya pertanyaannya kalau dikasih sinyal A-nya begini, B-nya begini, outputnya seperti apa bentuknya. Kira-kira begitu biasanya yang saya berikan di soal ujian atau meet atau kuis. Ini kemudian kalau di sini tadi dibuat persamaannya. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ini kita sambil lari, gerbang NAND juga sama kebalikan dari gerbang N. Gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang, gerbang N yang diberi NOT, diberi lingkaran kecil. Jadi dia akan sama dengan 0 hanya saat kedua inputnya 1 dan 1. Selainnya itu akan sama dengan 1 outputnya, karena dia kebalikan dari gerbang N. Kalau gerbang N kan ya 1 hanya saat 1, 1. Kalau kebalikannya ya dia 0 saat inputnya 1, 1. Kemudian yang lain lagi bisa Anda pelajari di sini. Ini ada contoh, ada jawabannya. Anda pelajari, ini ada contohnya, misalnya X sama dengan A, N, B, kemudian di N-kan dengan C, on, or, D di not-kan. Gambarnya seperti apa? Nah, seperti gambar di bawah ini. C dan D-nya di or-kan dulu, kemudian di not-kan dengan gerbang NOR. A, B-nya sama, di N-kan, kemudian di not-kan. Jadi gerbang NAND. Maka jadilah rangkaian gerbang NOR dan NAND. Ini juga sama. Ini soal nomor 3212. Kalau ABC-nya 1, D-nya 0, tinggal dimasukkan saja. Jadi gampang ini, malah lebih gampang. Ini pertanyaan example 312. Kemudian kita kenal namanya teorema Boolean. Teorema Boolean itu adalah aturan yang dipakai untuk membantu kita menyederhanakan rangkaian logika. Nah, ini dihafalkan ini. Kalau ada X ketemu 0 di N-kan, outputnya pasti 0. Kalau ada X dan 1 di N-kan, ketemunya X. Kalau ada input 2 gini dijadikan 1, X and X, outputnya mesti X. Kalau ada X di N-kan dengan not X, outputnya pasti 0. Tuh. Jadi ada 4 teori dasar di gerbang N. Sekarang di gerbang OR juga sama. Kalau X di-OR-kan dengan 0, maka outputnya X. X di-OR-kan dengan 1, maka outputnya 1. Kalau X di-OR-kan dengan X, outputnya X. Kalau X di-OR-kan dengan not X, outputnya 1. Ini dihafalkan, mau nggak mau ini. Supaya apa? Supaya memudahkan pada saat menyederhanakan rangkaian. Contohnya nanti bisa diterapkan di sini. Ada contoh soalnya. Penjelasannya ada di bawahnya. Tadi 8 teori tadi ditambah dengan teori ini 9. Kalau X ketemu Y di-OR-kan sama. Dibalik. X OR Y sama dengan Y OR X. X and Y sama dengan Y and X. Ini namanya apa? Komutatif.
Kemudian 11, 12 juga sama. Kalau dikurung, kurungnya dibuka. Sama enggak? Sama. Yang distributif itu yang 13 nih. Kalau gerbang OR dan gerbang N dikurung, kemudian kurungnya dibuka. Yang bawah sama, gerbang OR dan gerbang OR, kemudian di N kan dibuka. Ini sampai hukum nomor 15. Setelah itu teoremanya ada 15. Ini contoh aplikasinya. Misalnya saja di sini dicontohkan. Ada persamaan seperti ini. Kemudian bagaimana menyederhanakannya? Menggunakan nih di sini dijelaskan bahwa ini tadi hukum-hukumnya ada namanya komutatif, asosiatif, dan distributif. Komutatif itu kalau dibalik-balik 9, 10. Asosiatif itu kalau dibuka kurungnya. Distributif itu kalau ada kali dan tambah, dikurung, kurungnya dibuka. Sama dengan matematika biasa. Kemudian dilanjutkan ini contohnya. A not B, N C. Ini dilakukan proses apa? Dikurung, dicari yang sama. B-nya sama, dikeluarkan. Jadi not B, AC plus not A, not C. Nih. Kemudian here the two term a variable A and B in common. So A and B can be factor out both them it is. Sehingga di sini ini juga sama, misalnya ada teori seperti ada persamaan seperti ini. ABC plus ABD, AB-nya yang dikeluarkan. Lalu kalau yang sederhana, nanti terus yang kompleks juga ada. Contoh-contohnya ada di sini. Nanti di sini dijelaskan kalau misalnya dari sini berubah menjadi ini itu berdasarkan teorema nomor berapa. Nih misalnya. Teorema nomor 14 dan 15 on other hand do not have any counterpart in ordinary algebra. Jadi kalau tidak ada yang kebalikan, H can prove by trying possible case dan seterusnya. Ini di bawahnya ada contohnya ada. Nah, ini misalnya. Nih. Ini kan membuktikan bahwa X kalau diorkan dengan XY, outputnya akan sama dengan X. Nah, tidak percaya ini X-nya 001, Y-nya 0101. Outputnya adalah 00 dan 11. Jadi outputnya akan selalu mengikuti nilai X-nya. Makanya persamaannya jadi X or XY sama dengan X. Ini membuktikan persamaan yang atas tadi. Nah, misalnya ini X or XY, X-nya dikeluarkan, kurung 1 or Y. Ya kan? Lah 1 or Y itu akan sama dengan 1 dari mana? Dari teorema nomor 6. Kita lihat teorema nomor 6. Perhatikan baik-baik ya ini ya. Teorema nomor 6 mana? Kita lihat sini atas tadi. Nah, teorema nomor 6, X or 1 sama dengan 1. Ya kan? Kalau Y or 1 ya sama dengan 1. Nih, berarti 1 or Y sama dengan 1. Gunakan teorema 6. Kalau X ketemu 1 di N kan sama dengan X. Itu dari mana? Teorema nomor 2. Kita lihat benar nggak? Nah, ini teorema nomor 2. Nih, X ketemu 1 sama dengan X. Kalau X di N kan 1 sama dengan X. Maka persamaan itu akan sama dengan X. Nih. Jadi di buku ini udah bagus sebenarnya. Enak Anda belajarnya. Dari sini berubah ini berdasarkan teorema nomor 6. Dari sini berubah ini berdasarkan teorema nomor 2. Sehingga Anda baca dan cermati. Ini juga sama.
Anda disuruh menyederhanakan rangkaian ini misalnya. A not B diorkan dengan A not B not D. Using teorema 13. Nah, teorema 13 apa tadi? Dia mau ngambil ini. D dengan or D-nya dikurung. Karena A not B-nya kan sama nih. Kemudian pakai teorema nomor 8. Teorema nomor 8 itu apa? Ya, misalnya X diorkan dengan not X. Hasilnya sama dengan 1. Sehingga tinggal A not B. Pakai teorema nomor 2. Itu cara menyederhanakan persamaan aljabar menggunakan rumus Boolean tadi. Ini nanti juga sama, bisa Anda coba. Not A or B di-N-kan dengan A or B. Hasilnya seperti apa? Ya, ini materinya saya sampaikan langsung supaya apa? Supaya jelas. Kemudian yang terakhir hari ini mungkin saya mau ngasih namanya teorema De Morgan. Kalau teorema De Morgan tambahannya apa ini? 16 dan 17. Tadi kalau tadi namanya Boolean, kalau ini De Morgan. Kalau Boolean sampai nomor 15, De Morgan sampai nomor 6. Sampai nomor 17, bawahnya sebentar. Ya nomor 17 ya. Dipakai buat apa? Ya untuk menyederhanakan. Jadi kalau ada persamaan X or Y kemudian dinotkan ya sebenarnya sama dengan not X and not Y. Sebaliknya X and Y dinotkan sama dengan not X or not Y. Contohnya ini bisa dibuktikan. Apakah persamaan A not B diorkan dengan C dinotkan sama enggak dengan ini? Sama karena tadi rumus nomor 17 tadi. Sehingga akhirnya didapat penyederhanaan akhirnya ini. Ya, jadi itu persamaan Boolean dan persamaan De Morgan ini juga sama. Jadi kalau ada persamaan nih, Z sama dengan not A or C dinotkan, kemudian diorkan dengan B or not D diorkan. Akan jadi seperti apa? Nah, ini di sini dijelaskan. We can think of this breaking the last inverter sign down the middle and changing the N sign to an OR sign. Jadi kalau N dirubah jadi OR, kalau OR jadi N. Di tadi De Morgan tadi. Kalau di not-notkan semua. Ini dari sini dulu. Sehingga term not A, N, C diorkan, disederhanakan menjadi rumus 16. Kemudian yang B or not D juga sama. Sehingga di sini kalau or jadi N. Ini. Kan? Jadi A double not dan C not. A double not ya nanti akan sama dengan A. Nih. Diorkan dengan B not and D. Itu kira-kira cara menyederhanakan persamaan menggunakan aljabar, persamaan aljabar menggunakan Boolean dan menggunakan teorema De Morgan. Jadi saya beri ulasan sedikit lagi tadi, sekali lagi, kalau ada persamaan-persamaan gerbang seperti ini, cara menyelesaikannya yang paling gampang apa? Dibuat tabel nih. Kalau yang atas tadi kan hanya dipakai untuk membuat persamaannya. Nah, ini persamaannya apa toh? Nah, cara buatnya diurutkan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Not A, B, C. Atas terus tarik bawah. Habis itu geser ke kanan. Geser kanan lagi, jadi persamaan. Tuh, kemudian kalau berikutnya kalau kita isi masing-masing ABCD-nya dengan kemungkinan nilai yang ada. Kita buat tabel ini. ABC-nya 000, 001 dan seterusnya.
Udah ketemu persamaan outputnya. Tuh, kemudian setelah itu kita tadi masuk ke topik berikutnya, yaitu menggunakan persamaan boolean. Nih, rumus boolean. Nih, rumus boolean tadi ada 15 ditambah De Morgan ada 2, 16 dan 17. Ini NOR dan NAND ya. Ini tadi ada selipan non dan NAND. Gerbang non, NAND, NOR dan NAND. NOR artinya adalah gerbang OR yang dinotkan dan gerbang NAND adalah gerbang N yang dinotkan. Tuh. Kemudian baru masuk ke penyederhanaan rangkaian tadi, yaitu dengan menggunakan namanya aljabar boolean. Jadi persamaan atau rumus yang dipakai untuk menyederhanakan persamaan dari sebuah gerbang, rangkaian gerbang itu, atau persamaan aljabar dari rangkaian gerbang itu menggunakan namanya teorema boolean. Ini ada berapa rumusnya? Ada 15. Sampai sini 15. Yang nomor 8 itu tadi jelas, yang nomor 9 sampai 15 itu isinya komutatif, asosiatif, dan distributif. Ditambah rumus nomor 16 dan 17 namanya teorema de Morgan. Yang dipelajari betul, karena ini posisinya adalah mesti belajar pembelajaran daring. Kalau Anda nggak baca, selamanya Anda nggak paham. Semakin ke belakang, semakin sulit, dan semakin Anda nggak paham. Makanya harusnya cepat-cepat dibaca. Kalau ini saya beri penjelasan, dibaca. Kalau nggak paham, boleh nanya di WA, boleh. Nggak harus ditunggu di pertemuan. Di WA aja, nggak apa-apa. Dibahas bersama, boleh dengan temannya. Nanti saya lemparkan ke temannya. Ini teorema De Morgan tadi dipakai untuk menyederhanakan. Tuh ya, ini sama sampai 17. Oke, begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Misal kalau jumlahnya langsung, Silahkan. ya Pak. Misal kalau jumlahnya langsung di gerbang tanpa buat tabel bagaimana, Pak? Langsung di gerbangnya gitu. Yang jumlahnya yang mana maksudnya? Misal 0 or 1 langsung ditaruh di gerbangnya gitu loh, Pak, tanpa buat tabel. Oh, ya. Ya. Saya jawab ya. Kalau tabel itu kan dipakai untuk membantu kalau inputnya tidak hanya satu kondisi. Jadi semua kondisi dimasukkan. Kalau langsung di gerbangnya itu bisa kalau bentuknya tadi. Ini tak share lagi nih. Kalau bentuknya outputnya itu, atau inputnya tadi ditentukan tadi. Nih, nanti kesulitannya apa? Nanti kita lihat nih. Ini kita lihat kalau nggak pakai tabel. Ini laptopnya jelek ya. Laptop saya rada kena masalah, jadi saya nggak bisa bagus ini presentasinya. Laptopnya lama, lelet, itu naik halaman aja lama. Kita lihat kalau pakai tabel itu kenapa, atau kelebihannya apa gitu ya. Karena Anda belum nyoba. Nah, misalnya saja lama ya. Ini kalau Anda tulis A-nya, berarti kan A-nya bisa 0, bisa 1. B-nya bisa 0, bisa 1. C-nya bisa 0, bisa 1. Kalau sampai sini kan mungkin bisa. Kalau ini 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Tapi begitu kombinasinya ketemu B, kamu nulisnya gimana di sini? Ya kan? A-nya bisa 0, B-nya 0. A-nya 0, B-nya 1.
ya kan? Terus bisa jadi A-nya 1, B-nya 0. Berarti di sini V-nya ada banyak. Caranya gimana nulisnya kalau langsung di gerbangnya? Kan nggak bisa ini. Sulit, sehingga harus dibuat tabel. Tabelnya untuk memudahkan kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Dibuat tabel supaya memudahkan. Kalau langsung ditulis di sini pusing kamu. Di sini nanti ada berapa? Ada 8 variasi mungkin ya. 4 di A, sorry, A, B. Ini bisa jadi ada paling enggak 4 variasi. Ketemu dengan W di sini 4 variasi juga. Sampai di sini ada 8 variasi. Nah, itu akan menyulitkan nanti di sini. Nanti bingung dia bacanya. Kapan X-nya sama dengan 1? Nah, begini kan enak kalau ditanya gini. Kapan X-nya sama dengan 1? X1 saat A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, A-nya 0, C-nya 1, B-nya 1. Dan saat A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Outputnya akan sama dengan 1. Itu kalau ada tabelnya kamu bacanya enak. Nek buat tulis di sini, wah maut ini. Ya, nggak karu-karuan. Ini 1 kapan tadi ya? Wah urutannya. Nah, kira-kira begitu. Tujuannya buat tabel itu membantu menstrukturkan tulisan. Bisa jadi kelewatan kalau nggak pakai tabel kan lupa tadi 011 sudah dicoba belum ya? Nah, nggak tahu karena kelewat di sini. Kira-kira begitu. Tuh. Ya Pak, terima kasih. Ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Kuncinya satu. Habis kuliah ini Anda coba. Itu ya. Nek nggak dicoba ya selamanya nggak bisa. Hanya baca tok nggak dicoba. Itu problemnya mahasiswa sekarang itu biasanya itu nggak karena kita itu generasinya generasi apa? Z. Maunya nonton tok video tapi tangannya nggak bergerak. Padahal dulu itu nggak begitu. Misalnya belajar tutorial itu tangannya sambil ngitung. Oh begini, oh begini. Baca buku juga sama. Kalau misalnya ada contoh soal, jangan dibaca contoh soal itu. Contoh soal itu ditulis, gitu ya. Strateginya begitu. Dicoba, ditutup bukunya. Bisa ngerjakan enggak? Gitu. Oh, tuh lupa, buka baru. Oh, harusnya gini. Ulangi lagi. Begitu cara belajar zaman yang benar. Ini kan zaman sekarang kan zaman nggak benar nih karena semuanya pakai smartphone atau pakai tutorial YouTube. Orang jadi nggak ini, nggak punya kemampuan untuk otodidak. Dilalah zamannya sekarang sedang ada virus itu. Pokoknya kuncinya gitu. Anda boleh praktekkan, no? Nah, nggak percaya itu ya. Nanti Anda baca bukunya, contoh example-nya, bukunya dibaca, kemudian example-nya ditulis soalnya. Bukunya tutup, Anda coba kerjakan. Nanti nek kamu paham pasti bisa ngerjakan. Nah, belum bisa ngerjakan, buka lagi. Berarti belum paham. Tuh kira-kira. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Nama Ya, saya Nugra Rizkiawan. Misalnya kalau notnya itu lebih dari 2 bisa nggak, Pak? kalau Lebih dari 2. lebih dari 2 apanya? Notnya. Misal A di not. Map-nya. Map yang mana? Enggak, Pak. Ini permisalan, Pak. Misal A di not, terus di not lagi, terus di not lagi, lebih dari 2 itu loh, Pak. Notnya, Pak. Oh, maksudnya ya itu kan dioperasikan tadi. Tadi kan ada contohnya A dinotkan lagi. Kalau di contoh tadi misalnya malah ada satu. Nih saya share lagi. Share lagi. Nih pakai Google Meet nih kelemahannya nge-share-nya lama. Cuma ya gimana lagi kalau kita pakai Zoom tiap 30 menit berhenti repotnya di situ.
Ini misalnya saja. Ini kan sebetulnya kan B-nya dipakai 2 kali. B-nya dipakai gerbang atas dan gerbang bawah. Kemudian A inputnya, A-nya dinotkan. Misalnya. Kalau di sini dinotkan A-nya, ini Anda mau notkan lagi bisa di sini, boleh. Bisa. B-nya ini dipakai satu variabel dipakai untuk 2 gerbang, boleh dipakai N atas, dipakai N yang bawah. Itu kan. Kalau operasi N double lagi di atasnya tadi juga ada. Contohnya penyederhanaan tadi banyak contohnya yang double N. Mana tadi? Ini masih not. Sorry, kebanteran. Nah, ini di gerbang-gerbang ini kan, ini contohnya ini kan kelihatan nih. C dinotkan lagi, dinotkan lagi. Ini C dinotkan, dimasukkan gerbang NAND. Akhirnya keluarnya kan not C, nek not C ya sama dengan C kan akhirnya. Bisa dioperasikan lagi, dinotkan lagi. Ini contohnya tadi ada juga. Jadi boleh mau dipakai 2 kali not boleh, mau dipakai satu variabel untuk 2 gerbang boleh. Tadi yang contoh ini juga sama, ini tadi ada yang dinotkan 2 kali. Kalau dinotkan lebih dari 2 kali bisa nggak, Pak? Boleh, bisa. Oh, boleh, bisa. Asal Anda ngurutkannya harus betul. Oh iya, siap. Dinotkan 3 kali boleh, 4 kali boleh. Tapi nek 2 kali itu kan berarti sama dengan kembali ke nilai aslinya toh. A dinotkan terus dinotkan lagi. Kayak kata-kata kita harus pantang menyerah loh. Itu kan benar, tapi kalau kita tidak pantang menyerah lah, malah gampang menyerah itu berarti kan. Kita tidak boleh pantang menyerah loh, malah berarti gampang menyerah. Sama dengan A dinotkan 2 kali. Nih, misalnya gitu. Boleh mau dinotkan berapa kali tergantung desain gerbangnya. Itu paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, ada lagi pertanyaan. Silakan. Jadi materi hari ini lumayan membantu. Anda tinggal memiliki kemampuan sendiri untuk mencoba dan membaca. Nek kamu nggak mau mencoba dan membaca, habis kuliah terus pergi browsingan atau dolan, yo nggak bisa. Ini Anda nanti akan kesulitan. Saya sendiri juga sulit, mau tak kayak tugas terus juga nggak ini bikin apa ya, kadang malah jadi mahasiswa itu jenuh gitu. Tapi nek nggak dikai tugas, nggak dibaca, itu juga problem gitu. Maka kalau saya minta Anda baca itu. Dibaca, contoh soalnya tadi saya ulangi lagi, dicoba. Contoh soal itu dicoba. Nek nggak mbok coba, nggak paham. Kamu nggak ada gurunya loh ini, sama saja sebenarnya. Karena online ini kan juga membutuhkan banyak apa ya istilahnya keringat untuk supaya Anda memahami sesuatu lebih banyak gitu. Beda kalau ketemu langsung rak mudeng langsung dijelaskan gitu, itu lebih enak. Kalau online gini kan enggak gitu. Anda harus punya imajinasi sendiri. Caranya bagaimana ya? Caranya mendengarkan tutorial saya begini, nanti kalau sudah dicoba. Kalau nggak dicoba selamanya nggak akan bisa. Dan jadi beban. Nanti makin ke belakang tuh makin sulit loh ini digital nih. Kalau yang berasal dari SMK mungkin lah digital gur ngono 1 mbek 0 tok. Nggak tekan ujungnya itu nggak 1 dan 0 tok, itu banyak variasi. Nanti nek sampai flip flop kan pengen ngerasakno sirahe mulai mumet gitu kan. Jadi harus paham, dari depan harus paham.
Jadi kuncinya bukunya dibaca, latihan soalnya dicoba. Example itu kan ada jawabannya itu, dicoba. Nah, nggak dicoba selamanya nggak paham. Itu saya kira. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Ini Anda semua kan dapat itu ya, kuota dapat toh? Kuota internet kan dapat toh? Yang pakai Google Meet, bisa Dapat, Pak. dipakai untuk Dapat, Zoom Pak. gitu ya. Ya, syukurlah. Artinya rada lama dikit kalau saya ngasih tutorial hampir 1 jam kan nggak apa-apa. Harapan saya Anda juga butuh juga ini untuk menjelaskan. Nah, buku dibaca tok, saya nggak yakin Anda paham. Ini pesertanya 22. Yang datang berarti cuma 21. Elenanya itu kadang dibuka ya, karena Anda nanti akan banyak dimonitor dari Elena, aktivitas Elenanya. Memang hari ini materinya belum tak upload. Nanti rekaman kuliah ini kalau bisa tak upload supaya Anda bisa mereview lagi gitu. Supaya bisa mereview lagi apa yang mungkin belum paham. Saya absen dulu dengan screenshot dulu. Ini dari bawah. Ini berarti total 20, ini kok berkurang 1 malah. Tinggal 20 orang. Oke. Saya dulu. Oh iya, saya mau ngasih sedikit introduction ya. Mungkin minggu depan atau minggu berikutnya, itu mungkin ada profesor dari Malaysia yang ngasih materi. Nah, ini tambahan buat Anda nih. Namanya Prof. Nurita dari UITM Malaysia, yang dulu pernah ngasih kuliah umum. Sehingga nanti Anda bisa nambah ilmu. Mungkin dengan begitu bisa nambah pengetahuan. Nanti disiapkan pertanyaan atau apa pakai bahasa Inggris lagi. Itu mungkin share dari saya. Sebelum saya tutup, saya tawarkan lagi, ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Kalau tidak ada, saya